Malam yang panas. Akan saya ceritakan sebuah rumah tangga yang dahulunya sangat bahagia. Rumah tangga yang pada mulanya dibina dengan limpahan cinta. Kemudian karena sedikit kekeliruan yang kebetulan menurut anggapan sepihak adalah kesalahan yang mendasar, rumah tangga yang damai itu lalu menjadi panas dan meledak, buyar. Tak ada perceraian yang tak pantas disesalkan. Tak ada. Malam itu adalah malam yang bagus. Bulan datang dengan wajahnya yang penuh. Langit yang bersih telah rapi berdandan, dan angin bertiup dengan suasana sejahtera. Bulan itu mengintip ke sebuah jendela yang lebar terbuka dari rumah yang putih dan mungil. Di dalamnya duduklah seorang wanita menanti suaminya pulang. Di atas meja hidangan sudah tersedia. Malam ini suaminya bekerja agak berat. Pastilah ia jadi payah dan lapar apabila pulang. Perempuan itu melihat keluar jendela. Tampak olehnya bulan yang sangat besar itu. Lalu ia pun ingat akan segala yang indah dalam percintaannya. Pintu diketuk dari luar. Nyatalah itu ketukan suaminya. Segera ia berlari ke pintu dan membukanya. Dirangkulnya suaminya itu dan dikatakannya, "Mas, bulannya sangat besar." Akan tetapi suaminya itu tampak dingin saja. Wajahnya penuh ketegangan, seakan-akan sedang menekan sebuah konflik perasaan yang hebat. Ia membuka sepatunya dengan muram, kemudian mencuci tangan dan duduk di kursi dengan lesu. Sepatah pun ia belum berkata apa-apa. Istrinya mengerti bahwa suasana baik terancam bahaya. Ia tak berani berkata apa-apa dulu. Ia sedang berpikir bagaimana ia akan bertindak dengan bijaksana. Sebentar kemudian ia menghela napas, lalu menghampiri suaminya, membelai kepala suaminya, dan berkata dengan lembut, "Mas, saya merasa mesti ada apa-apa. Saya lihat kau tinggal menunggu saat saja untuk meledak. Saya berdebar-debar, menanti apa gerangan yang menjadi sebabnya. Saya harap apapun persoalannya, kita bisa memecahkannya dengan baik. Kita sudah cukup banyak bertengkar. Sebenarnya tak ada pertengkaran yang enak. Untung biasanya kita tidak lama-lama bertengkar." "Diam. Sudah, kau rasa dulu dosamu." "Sabarlah dulu. Saya tidak merasa apa-apa. Justru persoalannya yang akan saya tanyakan, gara-gara apa ini semuanya?" "Kau kenal menteri?" tanya suaminya dengan tiba-tiba. Muka istri itu segera berubah mendengar pertanyaan itu. Nyata bahwa ia gugup, tetapi berusaha tenang. Suaminya memandang kepadanya dengan pandangan penuh hinaan. Istrinya tersinggung perasaannya oleh pandangan itu. "Nah, sekarang kau sudah tahu apa dosamu?" kata lelaki yang marah itu.
Sekarang suasana jadi lain. Perempuan itu sudah tersinggung perasaannya. Ia juga sudah mulai memanas. Hentikan omongan yang keji itu. Dosa. Enak saja ngomong. Tahu tutup perkaranya. Saja saya tidak. Akan tetapi tampak dari suaranya bahwa ia sedang berdusta. Kenal tidak orang yang bernama Mantri? Ya, kenal. Ia dulu bekas pacarmu? Gila, ia sudah punya istri. Memang sudah punya istri. Tapi toh kau pernah main cinta dengan dia. Siapa bilang? Dia sendiri bilang. Kenapa tidak mengaku saja? Kau kira saya tidak tahu? Sarangan, Malang, Jember, kemudian mau ke Bali tidak jadi, dan sebagainya. Ya, memang dulu saya pernah ada hubungan dengan dia. Kenapa tak kau ceritakan lebih dulu sebelum kita kawin? Perempuan itu menangis dan menundukkan kepalanya. Angin berembus dengan lembut dan damai. Bulan bersinar dengan wajahnya yang ramah. Lelaki itu berteriak keras-keras. Kenapa tak kau ceritakan sebelum kawin? Perempuan itu menangis lebih keras lagi. Kepalanya dilekapkan ke meja. Suaminya menghampirinya. Dipegangnya istrinya pada rambutnya. Diangkatnya muka perempuan itu dari meja sehingga menghadap mukanya. Lalu berteriaklah ia dengan suara seperti rentetan senapan mesin. Sebelum kawin, bukankah sudah pernah saya katakan syarat-syarat saya? Dulu saya tahu dan saya sadar bahwa kau pernah berhubungan dengan banyak lelaki sebelum dengan saya. Bagaimanapun, saya tak akan berkeberatan kalau kau mengatakannya sebelum kawin, supaya bisa tentram hati saya. Sebabnya, kau merahasiakannya kepada saya, supaya kau tidak mendapatkan rintangan untuk tetap meneruskan percintaanmu dengan lelaki yang sudah beristri itu. Perempuan itu menangis kebingungan. Rasa-rasanya ingin ia bunuh diri. Bagaimana tidak akan bingung? Ia sekarang terjerat ke dalam sebuah tampa yang hebat. Rupanya diam-diam kau masih mau meneruskan percintaanmu dengan orang itu. Seru suaminya meraung-raung. Ini adalah suatu penipuan. Perkawinan yang penuh dengan sandiwara. Mungkin orang itu sekarang berada di kota ini karena kau panggil juga. Diamlah, diamlah, jerit perempuan itu. Ia sangat mencintai suaminya. Ia tidak ingin kehilangan suaminya. Dan sekarang beginilah yang terjadi. Ia ingin mengatakan bahwa tidak ada lagi lelaki lain yang dicintainya kecuali suaminya. Sejak tadi ia menantikan kedatangan suaminya. Dinantikannya untuk diberi kemesraan dan diajak bersama-sama menikmati malam yang indah. Namun inilah yang terjadi. Apa yang harus dikatakannya? Akhirnya dia berkata, "Mas, jangan berkata begitu." "Kenapa? Kau takut dihadapkan dengan kenyataan? Kau takut dibuka kedokmu?" Nah, demikianlah celakanya sekarang wanita itu. Jalan pikiran yang salah akibat salah tampa telah memelesat sangat jauh. Semuanya semata-mata karena dustanya yang satu itu. Ia menyesal betul
telah berdusta. Namun soalnya sekarang, bagaimana ia akan mengembalikan kepercayaan suaminya? Ia lalu berkata, "Baiklah mas, saya telah bersalah. Saya telah menyesal akan kesalahan saya. Lalu, bagaimana maksudmu?" Wah, jadi lantas kau menantang saya ya? Mentang-mentang lelaki itu sekarang berada di sini dan di dalam mabuknya mengatakan bahwa ia masih belum bisa melupakanmu. Lalu kau menantang, apa maksudmu? Jadi, kau tanya maksudku. Kau menantang apa saja maksudku? Mas, jangan terlalu jauh. Bertele-tele salah tampamu. Mas, saya sangat mencintaimu. Sekarang setan telah melangkah lebih jauh lagi dalam menggandeng tangan lelaki yang sedang berang itu. Maka mengenduslah lelaki itu. Betulkah begitu? Bagaimana saya bisa percaya? Apakah barangkali kau tidak menipu saya lagi? Bagaimana saya bisa tahu bahwa kau mengatakannya dengan jujur? Selama ini saya kira kau telah berkata jujur. Ternyata tidak. Nah, katakanlah, bagaimana saya bisa mempercayaimu pembohong? Baiklah, terserah. Kalau kau tidak mau lagi mempercayai saya. Wah, lihatlah. Makin tegas kau sekarang menantang. Seakan-akan kau tak takut apa-apa lagi. Lantas, apa yang mesti saya takutkan? Haruskah saya takut kalau kau ceraikan? Bagaimana saya akan mencegahmu kalau kau memang mau menceraikan? Sekarang kesalahan saya sudah terang terbukti. Nyatalah sekarang. Jadi kau ingin saya ceraikan? Siapa yang bilang begitu? Tapi kau tadi menantang berani saya ceraikan. Rupanya inilah yang kau harapkan. Baiklah. Kau saya ceraikan. Apa gunanya kawin dengan pembohong? Kawin dengan pembohong berarti ditipu seumur hidup saya. Kalau tidak sudi biarlah, kata perempuan yang sangat tersinggung kehormatannya. Saya juga tak sudi menyembah kakimu. Lemparkanlah saya kalau memang akan kau lemparkan. Orang marah selamanya mengatakan apa yang sebenarnya tak dimaksudkan. Namun, kalau semuanya sudah ruwet, setan bisa menang hanya dengan satu tendangan. Bunga setiap malam sedang menghamburkan baunya. Waktu lelaki itu berteriak seperti Napoleon di atas kuda. Jadi, itulah maksudmu, ingin bercerai. Begitulah maksudmu. Puaslah sudah engkau menipu saya. Ya, 2 tahun jadi penipu. Baiklah, kalau tak mau mempercayai saya lagi, bagaimana masih bisa kita berunding? Kalau kau tak mau percaya lagi, cukuplah dengan tantangan itu. Mulai sekarang, kau saya ceraikan. Angin menjadi sedikit kencang. Sebuah bunga gugur dari rantingnya. Sedemikian mudahkah bunga digugurkan? Sedemikian mudahkah rumah tangga dihancurkan? Malam itu bulan sangat indahnya. Namun, apakah lagi gunanya?